إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita berupaya untuk mengisi bulan Ramadan dengan kajian kuliah subuh ya. Termasuk insyaallah bagian dari sebaik-baik amalan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apakah amalan yang paling afdal yang dilakukan di bulan Ramadan. Salah satu jawaban beliau alaihi salatu wasallam adalah zikrullah, zikir kepada Allah ya. Sedangkan mengkaji kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari afdalul dzikir, sebaik-baik zikir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa mempelajari Al-Quran tentang hukum-hukum halal, hukum-hukum haram adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengingat Allah kalau hanya dengan alam pikiran kita, dengan hati kita, tetapi tidak sampai kepada melaksanakan hukum-hukumnya, maka masih sangat kurang ya. Yang dimaksudkan dengan az-zakirin Allah katsiran wadz-zakirat, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik lelaki dan perempuan adalah yang melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap bahwa kajian kita ini adalah bagian dari amal saleh, bahkan sebaik-baik amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, khususnya di akhir atau bagian terakhir dari 3 bagian di bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan barokah ini. Jemaah yang dirahmati Allah ya, cukup lama juga ini tidak ke Masjid Al-Manar ya. Manar ini. Nah, Masjid Al-Manar ini. Iya, ya dulu ya sepertinya sudah pernah di atas ini memberikan kajian, tapi mungkin tidak waktu kuliah subuh begini, tapi ingin juga waktu masih di bawah ya. Sudah lama sekali berarti. Sudah cukup lama. Ya kebetulan pesantren saya juga Manaroh, Pak. Ya, Manaroh. Kalau di sini Al-Manar, kalau pesantren saya Manaroh ya. Kayaknya beda lagi sama perempuan aja tuh, Manar sama Manaroh. Ya, Al-Manar artinya adalah misbahun qawiyyud daw. Al-Manar itu adalah lampu yang sinarnya terang ya. Dan semua orang membutuhkan ya penerangan, ya membutuhkan cahaya. Dan kita mengetahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang untuk memberikan cahaya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggal, tidak wafat kecuali setelah mengatakan taraktukum alal mahajjatil baydha'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku telah tinggalkan kalian pada penjelasan yang sangat terang benderang ya. Malamnya seperti siangnya ya, ini kayak subuh-subuhnya di luar gelap, di dalam terang begini. Ya, lailuha kanahariha, kata Nabi SAW, la yazighu anha illa halik, tidak menyimpang darinya, dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali akan hancur ya. Ya tapi kalau manarah bukan berarti lampu perempuan, enggak.
Al-manar lampu atau mercusuar ya. Kalau manara ya memang menara ya. Pesantren saya menara Al-Quran ya. Ya itu juga maksudnya visioner juga itu Pak ya. Kan katanya ya informasi dari Nabi kan kita yakini ya, bahwasanya kelak Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan turun di Manaratil Baydha ya. Akan turun di menara putih. Berarti sampai akhir zaman menara itu ada Pak. Jadi kita inginkan ada terus perjuangan ini. Sebagaimana Al-Manar ini insya Allah ya dari waktu ke waktu ya, dimaksudkan untuk para pendirinya insya Allah menerangi orang-orang di sekitar, menerangi kaum muslimin, kaum muslimat, dan itu adalah sebaik-baik amalan insya Allah ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada setiap orang ya perannya di dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Masing-masing pasti diberikan kemampuan tertentu ya, untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Para sahabat tidak satu macam, tidak satu model ya. Bermacam-macam. Rasulullah SAW mengatakan kalau mau ambil Al-Quran kepada Abdullah ibnu Mas'ud atau kepada Ubay ibnu Ka'ab atau kepada Salim ibnu Hudzaifah atau kepada Mu'ad ibnu Jabal, kalau mau mengambil faraid kepada Zaid bin Thabit ya. Kalau Nabi SAW mengutus untuk menyelesaikan perselisihan di antara manusia, maka Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib ya. Demikian Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat untuk membuka jalan dakwah seperti Mus'ab bin Umair ya, radhiyallahu ta'ala anhu ya. Jadi masing-masing di antara sahabat mempunyai peran untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kadang hal tersebut membutuhkan untuk berpikir sejenak apa potensi yang ada pada diri kita ya. Seperti Zaid bin Thabit datang kepada Rasulullah SAW, usianya masih 11 tahun, minta izin kepada Rasulullah SAW untuk bisa ikut perang Badar ya. Rasulullah SAW tidak izinkan, usianya masih terlalu belia ya, 11 tahun. Dalam beberapa peperangan yang diizinkan sama Rasul waktu itu usia 15 tahun ke atas ya. Zaid bin Thabit tidak diberikan izin, tapi apakah kemudian Zaid bin Thabit berhenti untuk memberikan peran terhadap din dengan cara yang lain? Ternyata beliau menjadikan kesempatan untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala secara ilmiah, karena jihad, berjuang di jalan Allah, bisa dengan benar-benar konfrontasi, berhadapan di medan perang bersama musuh, bisa dengan menjelaskan ya, agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai media, berbagai cara ya. Maka Zaid bin Thabit belajar dinul Islam sampai pada akhirnya Rasulullah SAW berikan kepercayaan kepada beliau sebagai penulis wahyu ya. Bahkan mushaf Al-Quran yang kita baca hari ini tidak lepas dari peran Zaid bin Thabit ya, radhiyallahu ta'ala anhu ya. Beliau orang Ansar dan ada 4 penulis wahyu dari kalangan Ansar ya. Meskipun bukan berarti dari kalangan Muhajirin tidak ada, karena pada masa Uthman ya, pada masa Abu Bakar ditulislah Al-Quran, dan sebagai penanggung jawab proyek yang begitu besar itu adalah Zaid bin Thabit ya. Di masa Uthman ketika akan disatukan dalam satu bahasa, maka ditunjuk dari Al-Ansar adalah Zaid bin Thabit, dan dari orang Muhajirin 3 orang. Kata Uthman, kalau terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikan kepada lughat Quraisy ya. Jadi mushaf yang kita baca pada hari ini tidak lepas dari peran seorang Zaid bin Thabit ya. Saya bawakan cerita itu jamaah yang dirahmati Allah, maksudnya adalah bagaimana kita mengambil posisi untuk berjuang di jalan Allah ya. Kenapa? Karena musuh Islam terlalu banyak ya. Karena orang yang tidak tahu terlalu banyak ya. Karena orang yang jauh dari sinar terang benderang Islam terlalu banyak ya. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis ya, ma antum fi ahli al-awthan illa kasya'ratin baydha'in ala jildi thawril aswadi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Kalian ini wahai ahli tauhid ya, jika dibandingkan dengan
orang-orang musyrik, kaum pagan, ya, maka layaknya hanya sehelai bulu sapi yang berwarna putih di atas kulit sapi yang berwarna hitam, ya. Jadi sedikit sekali, ya. Ya, coba saja yang kuliah subuh di masjid-masjid, kalau dibandingkan dengan yang nggak kuliah subuh tetap lebih sedikit kan, ya. Demikian pula dengan muslimin. Alhamdulillah muslimin banyak di mana-mana. Kita secara zahir di Indonesia juga seperti itu, ya. Tapi hakikatnya jika dikumpulkan semua ahlu tauhid itu tetap lebih sedikit, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat Rasulullah sebagai penghuni surga yang paling banyak, ya, benar, ya. Tetapi ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat beliau adalah penghuni surga yang paling banyak jika dibandingkan dengan seluruh manusia, ternyata barulah satu helai saja, ya. Cuma Islam ini bagusnya memang tidak untuk diri sendiri, ya. Sekarang ya banyak upaya untuk menjadikan kita agak kurang leluasa, ya, untuk mendakwahkan Islam, ya, untuk berbicara agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sifat agama Allah Subhanahu wa taala ini karena baik, ya, karena rahmatan lil alamin. Kan kalau kita meyakini bahwasanya Islam ini adalah rahmatan lil alamin, ya, ya memang harus kita sebarkan. Berarti kita ini adalah pembawa rahmat, ya, pembawa kebahagiaan, ya. Masa dalam istilah Arab itu yang memberikan kabar gembira itu justru orang-orang Nasara, ya kan? Mereka itu dalam istilah Arab disebut mubasyirin, ya, pembawa berita gembira, ya. Padahal Rasul yang mestinya adalah mubasyyiran wa nadhira, ya kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam dialah yang mubasyir, memberikan berita gembira, tapi dalam waktu yang sama adalah nadhira, pemberi peringatan. Kenapa? Karena ya tidak semua orang itu langsung nurut dengan tafsir, dengan berita gembira. Kadang-kadang ada orang nurut untuk menjadi baik itu justru karena inzar, karena peringatan, ya. Kan umat manusia ini beda-beda, ya. Ada yang cukup dengan hikmah, ada yang butuh mau'izah hasanah, ya. Ada yang butuh mujadalah, jidal, ya. Ada yang butuh lebih dari itu bahkan, ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya satu sisi, tetapi dua sisi yang saling melengkapi, yaitu mubasyiran dan nadhiran, memberi peringatan. Kalau tidak ada para pemberi peringatan, jamaah yang dirahmati Allah, ya, maka kita khawatir bahwa orang-orang menjadi tidak punya rasa takut, ya. Dan kalau tidak punya rasa takut itu menimpa orang-orang yang punya pengaruh besar, maka sangat berbahaya, ya. Ya, kalau kita perhatikan biasanya yang mempengaruhi masyarakat itu ada beberapa unsur di kalangan manusia. Unsur yang pertama adalah para penguasa, ya. Mereka adalah salah satu unsur yang terpenting, ya, di dalam mempengaruhi kehidupan. Ya, kita faham itu bahwa dari masa ke masa memang seperti itu, ya. Bahkan Ratu Saba, siapa namanya? Bilqis, ya. Ya, Bilqis itu nama Israiliyat, ya, tidak ada disebut dalam Al-Quran, tidak juga disebut di dalam hadis Nabi SAW, tapi dari cerita-cerita Bani Israel, Bilqis. Tapi karena sekedar nama, nggak apa-apa, kita supaya ingat saja, ya. Kayak Qabil sama Habil, ya. Kalau dalam Al-Quran kan nggak disebut, ya. Dalam hadis juga nggak disebut, ya. Tapi dalam Israiliyat ada Qabil itu yang membunuh dan Habil itu yang terbunuh, ya. Yaitu Israiliyat, nggak apa-apa. Bilqis, Ratu Saba, ketika mendapatkan, ya, sepucuk surat dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan Nabi Sulaiman itu kayak Dzulqarnain, kan,
seorang raja sekaligus nabi. Dzulqarnain itu seorang penguasa sekaligus pendakwah tauhid. Ya. Bahkan dikatakan Dzulqarnain mempunyai 2 tanduk itu, sebagian ulama tafsir menjelaskan karena keliling dunia sampai ke barat dan timur. Nah, itu. Ya. Sekarang kalau umat Islam ya mungkin dikelilingi oleh yang lain, tapi pada masa-masa tertentu ya seperti pada masa Dzulqarnain ya benar-benar beliau itu melakukan jelajah yang begitu jauh jaraknya adalah untuk menebarkan agama tauhid, untuk menebarkan keadilan. Nabi Sulaiman juga demikian. Nabi Sulaiman menulis surat kepada Bilqis. Isi suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Diterima sama Bilqis, ya. Kemudian dia bermusyawarah. Ya, sama juga sebenarnya sunnatullah kayak gitu itu akan terjadi berulang-ulang. Ya. Siapa yang kuat, dia akan membuat pengaruh, ya, dengan berbagai cara. Nah, cuma pengaruh yang dibawa oleh Nabi Sulaiman adalah pengaruh yang baik, ya, melalui sebuah surat. Bilqis mikir, ya, siapa yang saya hadapi ini, ya. Dia coba kalkulasi bagaimana kekuatan saya, bagaimana kekuatan dia. Kalau saya tidak mau tunduk kepada keinginannya, kira-kira apa yang terjadi, ya. Kemudian dia musyawarah. Awalnya ketika bermusyawarah, orang-orang di sekitarnya merasa bahwa mereka adalah orang-orang kuat, orang-orang yang mengatakan nahnu uli ba'sin syadidin, kita ini orang-orang yang kuat, kalaupun harus berperang kita adalah orang-orang yang mampu dan bahkan mungkin bisa memenangkan. Itu awalnya. Tapi Bilqis seorang ratu yang cerdas, ya. Dia tidak begitu saja menuruti apa yang disampaikan oleh para pembantunya, ya. Dia katakan, apakah kita tidak, ya, melihat, sebab kalau kita salah langkah, ya, beliau katakan innal muluka idza dakhalul qaryata afsaduha. Para penguasa itu kalau masuk ke sebuah tempat maka akan membuat kerusakan, ya. Itu umumnya, ya. Dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Kapan manusia itu melakukan perkara-perkara yang melampaui batas? Ar-ra'ahu stagna, ketika dia merasa bahwa dirinya mempunyai kemampuan, mempunyai kelebihan, mempunyai kehebatan, ya. Disitulah dia mulai melakukan berbagai hal yang tidak sesuai dengan moral, tidak sesuai dengan akhlak, tidak sesuai dengan fitrah salimah, tidak sesuai dengan akal jernih, ya. Bahkan di antara sunnatullah, sebagian para nabi menghadapi kelompok yang seperti itu. Ketika datang kepada mereka Al-Quran, ketika datang kepada mereka wahyu, mereka cukup berbangga dengan apa yang mereka punyai. Nah, kami sudah maju kok, kami sudah berperadaban tinggi. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ya, mereka mengetahui perkara yang zahir dari perkara-perkara duniawi, cuma sayangnya mereka itu lalai terhadap kehidupan ukhrawi, ya. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam satu tulisan beliau menyebutkan satu fakrah, satu alinea yang intinya adalah segala yang dimiliki oleh orang, ya, apabila tidak memberikan manfaat ukhrawi, maka itu sesungguhnya membahayakan dirinya, ya kan? Apa saja kita punya ilmu, kita punya pengetahuan, kita punya materi, kita punya kekuasaan, kita punya apa saja yang bahkan dibanggakan dan orang lain pun merasa takjub dengan itu. Tapi jika tidak berefek positif pada kehidupan ukhrawi, maka sesungguhnya itu adalah bermadarat dan merugikan, ya. Maka umumnya ya seperti itu kondisi para raja, ya. Sehingga Ratu Saba mengatakan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Para raja ini kalau sudah masuk ke suatu negeri, ya, biasanya membuat kerusakan, ya.
Tapi saya tidak sedang cerita perang Rusia dan Ukraina ya Pak. Nanti terus jenengan batin gitu. Wah ini ustadznya bicara Rusia Ukraina buatan gitu. Saya bicara Al-Quran. Iya. Ya, tapi memang Al-Quran itu membumi. Ya. Kita tidak boleh memastikan hal ini ya berarti yang dimaksudkan dalam hadis, hal ini yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Tetapi kita bisa mengambil ibrah. Kita bisa mengambil ibrah. Ya. Dalam kasus Rusia Ukraina, kalau kita sebagai pengamat juga mungkin supaya pengamatnya ini selamat mengatakan ya dua-duanya salah lah kan gitu aja kan, sama-sama pimpinan kan gitu ya. Kembali lagi kita sedang bertadabbur kepada ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu pendapat Ratu Saba ya. Maka Ratu Saba dengan cerdasnya sudah kita kasih aja Sulaiman hadiah. Saya akan utus orang-orang terbaik saya membawa hadiah kepada Sulaiman sambil melihat ya seberapa jauh kemampuan Sulaiman itu. Itu kecerdasan Bilqis Ratu Saba ya. Sampai di sana ya memang Nabi Sulaiman nggak menginginkan itu. Nabi Sulaiman malah bilang ya hadiah yang kalian bawa ini ya kalian lebih membutuhkan daripada diri saya ya. Yang dipunyai sama Nabi Sulaiman sudah jauh lebih banyak ya, tidak butuh ya. Jadi Nabi Sulaiman ingin meyakinkan bahwa saya tidak ingin kekuasaan kamu, tetapi saya ingin bahwa engkau lebih bersyukur kepada yang memberikan kepadamu kekuasaan ya. Dengan cara apa? Dengan cara engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mempengaruhi pertama biasanya dalam masyarakat ini adalah penguasa. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah adalah para tokoh yang mempunyai kemampuan ekonomi yang begitu kuat ya. Saya tidak akan banyak-banyak bicara di sini sama di sini, tidak. Nah, saya akan berbicara tentang apa peran kita di dalam islah terhadap al-mujtama, islah terhadap masyarakat. Yang kedua memang ayat itu cerita Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair itu anak orang kaya ya. Dan subhanallah ya, bisa jadi minyak wangi yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair itu di Parakan ini nggak ada, bisa jadi ya, memang benar nggak ada ya. Ya tapi kan memang subhanallah disifatkan kalau lewat dia itu orangnya sudah nggak ada, bau minyak wanginya itu masih ada. Luar biasa kan ya. Kan mereka nggak kalah teknologi untuk bikin minyak wangi ya. Kita bayangkan gimana minyak wangi di zaman Fir'aun ya. Minyak wangi di zaman Nabi Sulaiman gitu ya. Pasti mereka sudah punya ya teknologi itu, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis tentang al-misik ya. Bau mulut kita ini masih lebih bagus daripada al-misik kan, minyak wangi kasturi ya. Karena memang di akhirat berubah semua ya. Darah yang anyir dari seorang pejuang pun ya, kalau sudah di akhirat rupanya darah tapi baunya sudah wangi, sudah beda ya. Begitu pula bau mulut orang yang berpuasa ya. Nah Mus'ab bin Umar disifati seperti itu, sehingga ketika kemudian berubah drastis Mus'ab bin Umar itu perubahannya begitu drastis, tapi kan dia memang mementingkan kebahagiaan hati kan. Banyak orang zahirnya mungkin apa namanya wah gitu, tapi tahu-tahu ya apa ya dicerat juga oleh hutang gitu kan ya, pada akhirnya menderita gitu ya. Tapi Mus'ab bin Umar enggak. Mus'ab bin Umar itu dia tinggalkan semua itu karena dia lebih mementingkan hatinya, bukan meninggalkan kekayaan untuk dapat kemiskinan, itu bukan itu ya. Tetapi konsekuensi dari kebahagiaan hati itu ternyata harus terlepas darinya kebahagiaan materi, ya sudah nggak apa-apa ya. Saya punya kenalan ya, dia tadinya keluarga, suaminya non muslim ya, istrinya muslimah gitu ya. Walhasil sampai meninggal suaminya belum masuk Islam, kemudian dia muslimah ya, punya harta banyak, cukup banyak, tapi istrinya ini cukup termotivasi untuk setelah sepeninggal suaminya itu beribadah dengan cara yang lebih benar. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bersihkanlah harta saya dari segala yang mengotorinya. Subhanallah, itu habis katanya
Subhanallah, habis. Ya. Habis, benar-benar habis. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala gantikan lewat putranya. Putranya nggak semuanya Muslim. Ya. Tapi ada satu putranya yang ya bisa dikatakan paling sayang juga kepada ibunya, ini laki-laki, punya usaha, masya Allah, ya, naik, dan seakan-akan menggantikan apa yang telah ditinggal. Tapi nggak semua orang begitu untuk ya apa namanya memperjuangkan kebahagiaan hati. Contohnya Mus'ab bin Umair. Ya. Mus'ab bin Umair gugur pada perang apa? Hah? Nah, ya nggak tahu ini, repot ini bu kalau nggak tahu ini. Hah? Sudah bertahun-tahun kita jadi pengikutnya umat Muhammad. Ya. Di perang Uhud. Ya. Ya. Uhud itu tahun keberapa? Nggak tahu lagi. Iya, perang Uhud itu tahun ketiga. Ya. Mus'ab bin Umair, kan berarti kehidupan Mus'ab bin Umair itu masya Allah ya, drastis turun. Tapi kebahagiaan hatinya enggak. Bahkan yang mengislamkan tokoh Al-Ansor ya, Sa'ad bin Mu'ad sama Usaid bin Hudhair, para pimpinan kaum adalah Mus'ab. Yang membuka Madinah pertama kali adalah Mus'ab. Ya. Cuma kalau kita hitung di tahun begitu kan, setelah berhijrah, baru berhijrah kan tahun pertama Hijriah, tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar, menang kaum muslimin. Tahun ketiga terjadi perang Uhud dan bisa dikatakan kaum muslimin diuji dengan kekalahan. Ya. Kemudian beliau tewas di situ, radhiyallahu taala anhu. Sehingga sebagian sahabat mengatakan apa? Mengatakan bahwa semua sahabat Nabi ya, berhijrah kepada Allah itu untuk niat ikhlas karena Allah. Tetapi kemudian ada yang meninggal sebelum Islam benar-benar jaya, ada yang kemudian menikmati kejayaan Islam. Di antara yang meninggal sebelum kejayaan Islam, ya katakanlah Fathu Makkah, adalah Mus'ab bin Umair. Itu komentar sebagian sahabat ya. Kalau tidak salah komentar Khabbab Ibn al-Arab ya. Artinya tidak semua orang tadi kemudian berganti ya, kayak cerita ibu tadi kan, nggak semua orang ya. Ya, yang saya mau ceritakan itu sebenarnya tadi adalah di perang Badar, salah satu dari kerabatnya itu ditawan. Kemudian kata Mus'ab ya, minta tebusan kepada ibunya. Ibunya ini kayak raya, itu kata Mus'ab bin Umair ya. Nah, saya akan cari bahwa orang-orang Makkah itu yang mempengaruhi peperangan, yang mempengaruhi permusuhan terhadap Nabi itu diantaranya adalah mereka yang punya harta benda luar biasa ya, luar biasa. Maka ini yang mempengaruhi masyarakat juga ya. Kita tahu bahwa ya kalau orang bilang sekarang apa oligarki mungkin gitu ya, ya. Tapi saya juga nggak akan cerita di situ, memang bukan itu tujuan saya ya. Tapi memang kenyataan bahwa orang-orang yang punya dana luar biasa itu pengaruhnya terhadap masyarakat juga luar biasa. Bagaimana tidak? Dakwah saja juga begitu. Ya, coba Al-Manarib ini apa namanya, pengembangan bangunan, apa-apa kegiatan berbagai macam. Kalau nggak ada dana gimana? Ya, makanya ya Rasul itu ketika di perang Tabuk kan disupport oleh Utsman bin Affan kan. Utsman bin Affan saudagar yang kaya raya ya. Begitu datang itu barang dagangan dari Syam ya, pada masa paceklik ya, orang kan rebutan ya. Ya, saya ngomong-ngomong begini biar nggak ngantuk saja ya. Biar nggak ngantuk, misalnya saya ngomong minyak goreng gitu pasti kan orang ketawa gitu, biar nggak ngantuk saja ya. Tapi memang kayak gitu sering terjadi dimanapun ya. Ya, kalau kita Muslim itu Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa al-musa'ir huwa Allah, yang menjadikan tinggi turun harga itu ya pada akhirnya ya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga seorang Muslim berupaya untuk bagaimana sebaik mungkin tetap dalam keridhaan kepada Allah. Kan kita kalau misalnya lagi susah gitu tetap nggak boleh melakukan yang haram kan, nggak boleh ya. Apa kalau sedang susah, saya harusnya dapat beras dengan harga murah, kok sekarang harga mahal, maka saya boleh melakukan sesuatu yang haram? Apa boleh begitu? Nggak boleh, kecuali dalam keadaan darurat saja, darurat sudah nggak ada jalan yang lain kan gitu ya. Ngambil kayak zaman Umar itu yang tidak jadi ditegakkan had karena dia mengambil untuk memenuhi ya perutnya gitu. Nah, saya kembali kepada bahwa Utsman datang apa namanya dagangannya dari Syam
Kemudian para pedagang langsung ngumpul di hadapan Utsman. Wah, ini Utsman punya barang dagangan yang Masya Allah, ya. Ini kalau dijual mau hari raya begini pasti ya pasti naik kan gitu, ya, pasti naik. Mereka bilang apa? Wahai Utsman, setiap 10 kami beli 12. Ya, berarti berapa persen itu? 20. Iya, 20%. Kalau yang biasa di pasar cepat ngitungnya, Bu. Atau guru matematika ya. Iya, 20. Kata Utsman, ada yang menjanjikan kepada diriku ya yang lebih besar dari itu. Kata mereka, wah ini saya kalau naikkan ini masih tetap dapat untung gitu, ya. Mereka langsung bilang, kalau begitu wahai Utsman, setiap 10 kami beli 15. 50%, ya. Masya Allah, 15 jam 10. Apalagi online. Iya. Kemudian kata Utsman, ada yang menjanjikan untuk diriku lebih dari itu. Baru mereka angkat tangan. Aduh, nggak mungkin wahai Utsman, kami ini pedagang Madinah, kami tahu bagaimana masyarakat Madinah, kami tahu pasar Madinah, kami tahu peredaran barang di sini, kami orang yang melakukan. Tuh kan, pedagang ngerti, ya. Pedagang itu tahu, ya, tahu bagaimana kehidupan masyarakat itu mereka, ya. Dan Utsman juga paham karena Utsman adalah saudagar, ya. Ada yang menjanjikan, aku sedekahkan semuanya untuk kaum muslimin bila zaman, tanpa sedikit pun imbalan, kata Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya, maka di perang Tabuk ya juga yang mensupport juga Utsman, mensupport dakwah, ya. Jadi saya ingin meyakinkan bahwa ya yang mempengaruhi masyarakat yang kedua adalah mereka ini, ya. Kalau tadi para penguasa ya yang pertama, yang kedua adalah mereka ini, orang-orang yang secara ekonomi cukup kuat, ya. Nah, repotnya kalau tadi misalnya di sana itu ada kerusakan, maka juga akan membuat efek yang banyak. Di sini juga sama, kalau mereka ini tidak benar, maka akan membawa efek yang begitu banyak. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fadammarnaha tadmira. Kalau kami ingin ya menghancurkan suatu negeri, artinya adab Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang mutraf, ya. Mutraf itu ulu ni'matin wasa'atin, dalam tafsir dikatakan seperti itu, yang nikmatnya paling besar, yang kecukupan rezekinya paling lapang, ya. Itu kan para saudagar, atau ya segampangnya ngomong adalah mereka yang punya harta benda cukup melimpah di dalam masyarakat, ya. Amarna mutrafiha fafasaku fiha, maka kemudian mereka berbuat fasik, ya. Kemudian fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira, maka kemudian dengan sebab mereka berbuat fasik itu, maka berhak mereka untuk mendapatkan azab, maka kami hancurkan sehancur-hancurnya, ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang buruk? Ya, mungkin orang berpikir, nah, masa orang-orang fasik diperintahkan untuk berbuat kerusakan? Nanti mereka bilang, kan kami diperintah sama Allah. Ya, enggak gitu tafsirnya, ya. Tafsirnya adalah ya bahwa mereka sebenarnya diperintahkan untuk tetap baik, ya. Karena kalau mereka baik, ya, maka baik pula, ya. Rasulullah SAW berdakwah diantaranya dengan makanan, ya. Kalau kita bagi paket sembako itu kan termasuk dakwah Rasul itu kan. Iya, karena Rasulullah SAW kadang juga begitu dakwah, ya. Bahkan ada seorang pimpinan kaum langsung ngajak semua kaumnya untuk masuk Islam. Gegara apa? Gegara Rasulullah SAW ya memberikan kepada dia kambing yang begitu banyak, dan dia mengatakan bahwa Muhammad berinfak la yakhsha al-faqra, nggak takut miskin gitu. Akhirnya orang sekampung masuk Islam semua, ya, insyaallah, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan mereka nikmati, ya. Kemudian kayak tadi kepada Bilqis, ya, syukuri, kan begitu. Bahkan kita kalau diperintahkan, ada seorang ulama, ya, ada seorang ulama itu mengatakan begini. Ini perkataan ulama ini tepat sekali kalau waktu pandemi kemarin. Ya, memang sekarang sudah bukan pandemi, Bu, ya. Masih hati-hati bukan? Ya, insyaallah. Ya. Apa kata ulama tadi? Ya, kalau dipilihkan kepada diriku
apakah aku menjadi seorang hamba yang kaya dan bersyukur, atau seorang hamba yang fakir dan bersabar? Maka aku memilih menjadi hamba yang kaya dan bersyukur. Kan itu kan beda, Bu, ya. Beda, ya. Kedudukannya sama loh, ya. Kedudukannya sama. Seorang yang kecukupan bersyukur dengan seorang yang fakir bersabar, itu kedudukannya sama. Ni'mal abdu innahu awwab, itu predikatnya. Jadi sama predikat meskipun kondisinya berbeda, ya. Jadi ulama bilang kalau saya bisa dikasih kesehatan, kecukupan, ya, kemudian saya bersyukur, ya itu lebih saya sukai daripada ujian yang kedua. Dua-duanya ujian loh. Dua-duanya ujian, ya. Jangan dikira Nabi Sulaiman itu bukan ujian. Kan Nabi Sulaiman bilang apa? Ya. Ashkur am akfur, supaya Allah mengetahui apakah ini bersyukur atau aku kufur. Jadi dua-duanya adalah ujian, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan mereka, para pemilik harta yang melimpah ini, untuk di jalur yang benar, ya. Kalau begitu, ya, akan terjadi keberkahan, kan gitu. Tapi kalau enggak, amarna mutrafiha fafasaku fiha, ya. Kefasikan juga kalau diberikan jalan, ya akan semakin banyak, waliyadzubillah, ya enggak? Ya, yang memberikan jalan untuk kefasikan, ya orang-orang yang mempunyai biaya untuk membuat kefasikan dan kerusakan. Fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul. Kalau mereka sudah berbuat jahat, gak mau syukur, ya, sudah melanggar syariat, adanya kufur, ya berarti dengan perbuatan itu mereka berhak untuk mendapatkan azab, waliyadzubillah. Fadammarnaha tadbira. Repotnya jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah sampai fadammarnaha tadbira, kami hancurkan sehancur-hancurnya, berarti masuk di dalamnya orang-orang yang soleh. Ini masalahnya, ya. Ini masalah, ya. Mungkin orang-orang yang soleh akan bertanya, protes, ya. Kenapa orang-orang yang soleh dihancurkan bersama mereka? Para ulama tafsir menyebutkan, yang pertama, bisa jadi mereka soleh tetapi tidak mengingatkan, ya. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kalau orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, apa namanya, banyak halangan, ya, semakin lama kan, ya, amar ma'rufnya yang semakin banyak mungkin tetap banyak, ya, nahi mungkarnya semakin sedikit. Nanti amar ma'ruf saja dianggap mungkar, kan gitu, ya. Yang baik sudah dianggap mungkar, itu sudah zaman fitnah, ya. Sudah dibolak-balik, ya. Dan itu fenomenanya, ya, banyak hal-hal yang seperti itu. Perkara-perkara yang ma'ruf dianggap sebagai perkara-perkara yang mungkar. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kenapa orang-orang soleh hancur bersama mereka? Yang pertama, karena tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Atau orang-orang soleh itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi sudah tidak dianggap, ya, sudah tidak didengar, ya, sudah dianggap suara yang tidak perlu untuk didengar, ya. Berarti apa? Kejahatan sudah mendominasi, kesyirikan sudah, ya, menguasai, ya, kemaksiatan sudah merajalela, waliyadzubillah, ya. Nah, bisa terjadi seperti itu. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, maka yang mempengaruhi masyarakat, golongan yang ketiga, kalau tadi adalah para raja yang pertama, yang kedua adalah para pemilik harta, yang mempengaruhi masyarakat yang ketiga adalah para ulama, ya. Para ulama, ya. Bani Israel saja dipimpin oleh para nabi, ya kan? Kata Nabi SAW, inna Bani Israel yasusuhum al-anbiya, ya. Sesungguhnya Bani Israel itu dipimpin dari kata yasusu, ya. Bahasa Arab apa? Sasa, bukan yasu. Sasa yasusu, siasah. Siasah itu kalau bahasa kita kan politik, kan? Iya. Kata Nabi SAW, yasusuhum al-anbiya, mereka itu dipimpin oleh para nabi, ya. Berarti di kalangan Bani Israel yang mempunyai pengaruh kuat, ya, adalah golongan yang ketiga adalah para al-anbiya alaihimussalatu wassalam, ya. Maka ada masa-masa di mana Bani Israel itu menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik, ya. Karena dipimpin oleh para nabi, ya. Berarti, ya, mereka
di beberapa masa bergabung, kayak tadi pada masa Nabi Daud, masa Nabi Sulaiman itu kan bergabung. Nabi Sulaiman itu ya nabi, dalam satu waktu adalah raja mereka yang mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Dalam waktu yang sama kekayaan Nabi Sulaiman nggak tertandingi, berkumpul sama Nabi Sulaiman ini ya. Dan memang itu karunia Allah, karena Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan kepadaku mulkan ya, kekuasaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah diriku ya. Ya kalau tidak bisa seperti Nabi Sulaiman ya apa itu cara manajemennya itu kolektif kolegial gitu kan. Jadi apa bertiga ini bersatu kan gitu mestinya kan ya, bersatu ya. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum ya. Ulil amri di situ kata para ulama, kalau perkaranya di dalam masalah kepemerintahan ya mereka yang memegang kendali kepemerintahan. Kalau masalahnya di dalam agama ya mereka adalah al-ulama ya, ulama ya. Ya biasanya memang begitu. Kalau pada kategori yang pertama ini urusannya adalah bagaimana mengatur orang untuk stabil, bagaimana ya mengatur orang untuk terjamin kehidupan mereka dan seterusnya ya. Yang kedua para ulama ini ya sisi moralnya, sisi baiknya ya, sisi pendidikannya. Apa yang diperankan oleh Nabi Sulaiman diperankan oleh kaum muslimin dari waktu ke waktu dengan kadar yang berbeda-beda. Di masa Utsman itu kalau berbicara kesejahteraan nggak kurang-kurang ya, karena beliau sendiri dulu adalah basicnya adalah ekonomi kan gitu ya. Maka Utsman itu sering dalam pemerintahannya ya, halumu kemari saya mau bagi zakat, kemari saya mau bagi pakaian, kemari saya bagi makanan. Itu kalau kita baca di perjalanan hidup Utsman itu ada Pak ya, mana luar biasa. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, bagaimana pemerintahannya runtuh ya, runtuh karena apa? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ya. Ya ini pelajaran, bukan berarti Utsman radhiyallahu taala anhu tidak perhatian terhadap din, bahkan beliau sangat perhatian. Beliau sampai masalah wudhu saja ngajari ya, karena beliau menganggap bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawabnya. Wudhu diajari, aku melihat wudhu Rasulullah SAW maka saya ajarkan kepada kalian. Hadis tentang wudhu itu belasan hadis. Salah satu yang menjadi i'timad, menjadi sandaran untuk wudhu itu adalah hadis Utsman. Jadi kita bersyukur sama Utsman ya, kita wudhu ini ibu-ibu kan nggak tahu kan suudhan Ustaznya ya. Ya, jadi hadis wudhu yang sampai kepada kita itu, yang sampai kita membasuh sedemikian rupa itu, diantaranya hadis yang paling masyhur adalah hadis Utsman ya. Tapi runtuh karena pemahaman agama yang salah. Kan di zaman Utsman ada orang-orang Khawarij kan ya, orang-orang Khawarij yang keluar dari ketaatan kepada waliul amr ya, kepada Utsman bin Affan, yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang banyak ya, termasuk tuduhan KKN. Kita harus hati-hati kalau bicara tentang sahabat, karena sahabat itu mendingan kalau kita tidak tahu tentang cerita mereka, mendingan kita diam. Kenapa? Karena para sahabat itu sudah diridhoi sama Allah ya. Kesalahan-kesalahan mereka seandainya ada itu pasti ada alasannya, termasuk Utsman bin Affan ketika mengangkat beberapa keluarga itu bukan karena keluarganya tetapi karena kemampuannya ya. Ibaratnya ada tes kepegawaian gitu, ada dua orang ya, A dan B ya. A nilainya 9 ya, dia saudara. B nilainya 9, dia bukan saudara. Apa salah kalau dia ngambil yang A? Sama kalau nilainya 9 ya. Ya, jadi diberikan karena kemampuannya. Tapi sekali lagi terjadi itu karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dilakukan sebuah pemberontakan kepadanya oleh orang-orang yang terfitnah dengan berita-berita bohong, dengan pemahaman yang salah ya. Pada akhirnya kan diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib kan ya, pada masa Ali bin Abi Thalib, dan diajak diskusi sama Abdullah bin Abbas ya. 2.000 orang dari mereka yang tadinya salah kembali bertaubat setelah diskusi sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Saya ingin mengatakan di situ bahwa peran ulama itu sangat besar, tetapi juga ulama ini harus benar-benar ya, ulama yang
mengarah kepada Al-Quran, ya, mengarah kepada sunnah Nabi SAW yang mendapatkan predikat ulama rabbaniyin, ya, ulama-ulama yang memang, ya, mereka mengajarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendak atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, kita di mana sekarang? Soalnya sudah mau jam 6. Ya. Ya, yang mempengaruhi tadi adalah 3 golongan utama, ya. Para raja, kemudian para pemilik harta, yang ketiga adalah para ulama. Ya. Kita raja bukan, ya. Pemilik harta banyak enggak juga, Bu? Hah? Ulama juga enggak. Ya. Ya. Monggo, saya kan nggak tahu potensi jenengan. Ya. Ya. Ya, paling tidak jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Ali ibnu Abi Thalib, ya, menjelaskan an-nasu salasah. Manusia itu ada 3. Alimun rabbani, ya. Kemudian yang kedua muta'allimun ala sabili najatin, dan yang ketiga adalah hamajun ru'a adba'u kulli na'ikin, ya, yamiluna ma'a kulli rihin. Ya. Manusia itu ada 3 golongan, ya. Terus manusia itu aslinya berapa golongan sih Ustadz? Kok tadi sudah 3, sekarang 3 lagi. Ya, dari sisi pandang yang berbeda. Kalau yang ini kaitannya dengan ilmu yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Sekarang juga kan kalau mau bikin klasifikasi itu, wah, banyak sekali kan, apa namanya, modelnya kan, ya. Begitu sekarang sudah mulai menggejala lagi blok barat dan blok timur, nanti kita bisa ditanya, kamu blok barat atau blok timur, kan gitu kan. Ya, kamu perang Rusia Ukraina dukung mana, kan gitu. Ya, nanti bicara masalah bola, klub mana, gitu kan, komunitas yang mana, ya, sekolah yang mana, organisasi yang mana. Orang kan mudah aja bikin klasifikasi, ya. Tapi kalau di akhirat klasifikasinya berapa? 2 saja, ya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga, satu kelompok di neraka. Ashabul yamin, ashabu ashimal. Ada golongan kanan, golongan kiri. Udah, 2 saja, ya. Ya. Kita kembali kepada perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan an-nasu salasa. Manusia itu 3. Yang pertama adalah alimun rabbani. Alim rabbani. Rabbani itu bukan merek. Ya. Rabbani itu artinya yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang mendakwahkan ilmunya. Itu rabbani. Ya. Ya. Alimun rabbani. Itu yang pertama, ya. Dan itu tadi yang saya katakan golongan ulama tadi yang mempengaruhi masyarakat, ya. Di bawah itu muta'allimun ala sabili najatin, orang yang belajar dan dia sudah on the track, dia sudah berada di atas jalan keselamatan, jalurnya sudah benar. Seandainya ada musibah, dia sudah di jalur penyelamatan. Iya, itu, ya, muta'allimun ala sabili najatin. Yang ketiga hamajun ru'a. Yang ketiga ini, ya, rakyat jelata, mungkin bisa kita terjemahkan begitu, ya, orang biasa, ya, orang biasa. Atba'u kulli na'ikan, yang mengikuti seluruh suara. Ya, kita zamannya medsos begitu kan, kalau dapat informasi gitu kan, ya Allah, semuanya kayaknya benar gitu, ya. Pada akhirnya bilang, nggak ada yang benar gitu. Pertama kali bilang, kayaknya benar semua. Terakhir saking banyaknya sumpah, kayaknya nggak ada yang benar. Anggap saya nggak baca. Ya. Bingung kita, ya, bingung. Semua orang bersuara kanan kiri, ya, begini begitu, ya. Yamiluna ma'akuli rih, dia terombang-ambing kenapa? Kemana angin bertiup? Karena nggak punya prinsip, nggak punya sandaran yang kuat. Ya. Ya, kita jangan yang ketiga lah. Gitu, ya. Minimalnya itu adalah di golongan yang kedua tadi, muta'allimun ala sabili najat, ya. Kita belajar, ya, berarti kita insya Allah sudah di jalur penyelamatan, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, nampaknya itu yang bisa kami sampaikan, ya, pada kuliah subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan barakah, amin. Dan untuk belajar itu memang, ya, harus dimulai lagi baca Al-Quran, baca terjemah, baca tafsir, ya, baca buku sirah-sirah Nabi, ya, baca buku kisah para sahabat, baca buku fikih, ya.
ya banyak ya, itulah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Itu adalah petunjuk yang harus kita sambut dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah kita berdoa agar Al-Manar ya, sekolah-sekolah ya pesantren saya juga semuanya ya berada di jalan yang benar. Allahumma amin. Ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah, karena jam 6 berarti nggak pakai tanya jawab atau tetap pakai? Saya sih nurut sama panitia ya, kalau pakai kan saya tinggal batasi aja. Oke, monggo silahkan. Demikian yang kami sampaikan. Kalau masih ada sesi tanya jawab, pastinya dalam beberapa waktu saja kami persilahkan, kami kembalikan kepada panitia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Bu. Oke, caranya belajar, Bu. Iya. Jalur keselamatan itu kan ada tanda-tandanya ya. Jalur evakuasi itu pasti ada tanda-tandanya kan, rambu-rambunya ya, kemana kita mengarah gitu ya. Jadi itu dulu yang harus kita tahu ya, kemana kan begitu ya. Supaya anak itu tidak diajari oleh jalanan, maka dia itu dimasukkan ke sekolah karena rambunya adalah sekolah kan gitu. Supaya anak itu tahu Islam, maka ajari dia untuk baca Al-Quran ya. Supaya dia belajar Al-Quran dengan baik. Al-Quran itu diantara haknya itu ada hak tilawah, hak dibaca, kemudian yang paling penting hak apa? Hak amal kan, hak untuk diamalkan. Supaya bisa mengamalkan yang ada di dalam Al-Quran, maka ajarkanlah kepadanya hukum-hukum Islam ya. Bagaimana mempelajari hukum-hukum Islam ya? Singkatnya adalah tentukan gurunya ya. Kita belajar Islam di YouTube banyak nggak? Banyak. Bingung nggak? Iya, jadi ya itu tadi, kayak misalnya Al-Manar pasti punya jalur ini, kalau belajar ini ke sini kan gitu ya. Itu perlu kita tunjukkan, kita arahkan ya. Orang kalau tidak tahu jalur keselamatan ya, ada orang yang melihat lampu jalur evakuasi malah bingung, ada suara malah tambah bingung kan. Ada itu apa, manajemen musibah itu ya. Karena apa? Karena banyak orang ketika terjadi itu bingung kan gitu ya, berarti ditunjukkan ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, karena doa itu luar biasa. Doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang mukmin ya. Jadi kalau kita kalah ya kita sekarang cerita senjata dari Rusia sama NATO ya. Waduh, senjata aja macam-macam ya, kita tidak sedang cerita persenjataan, bukan sedang cerita perlawanan ya. Ya kadang-kadang orang mukmin ya berhadapan dengan senjata yang dia tidak lebih bagus senjatanya. Terus dapat senjata dari mana dia? Dapat senjata dari Allah Subhanahu wa taala. Silahul doa ya. Senjata itu canggihnya luar biasa, tinggal pencet ya Allah, kena orang itu di jarak 6.000 km. Subhanallah ya. Tapi karena sedang diarah begitu ya, begitu diarah ya sudah pas mau dipencet, karena ibu doa pencetannya ini macet ternyata. Terus gimana ya, sudah. Itu istilahul mukmin itu kadang-kadang kayak gitu ya. Subhanallah, memang benar ya. Jadi kalau zahir sama zahir ya benar ya, tetapi ada yang zahir dikalahkan dengan batin ya, yang di dunia dikalahkan dari yang ada di langit ya. Rasul itu pusingnya seperti apa kalau kita bayangkan ya, saat itu menghadapi Abu Jahal, menghadapi ya macam-macam itu orang. Sementara sahabat-sahabat yang baru masuk Islam itu mayoritasnya adalah para budak ya, Khabbab bin Arath, Bilal ya, Sumayyah, Ammar ya, yang kalau datang kepada Nabi saat itu belum bisa bantuan. Apa senjatanya Nabi? Ya Allah ya, jadikanlah satu dari dua orang ini yang lebih engkau cintai sebagai seorang muslim, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Kan itu doanya kan. Ternyata masuk Islam siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silahul mukmin ya, senjata seorang mukmin. Nah, jadi keturunan pun demikian. Anak-anak kita, diri kita itu selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas keimanan, keislaman ya. Para nabi itu berdoa untuk anak keturunan mereka ya. Bahkan Nabi Ibrahim itu berdoa sampai berketurunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan apa? Inni da'watu abina Ibrahim. Aku adalah berkat doa
bapakku, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kan bapak jauh itu, bapak yang sangat jauh, ya. Tapi itulah barokah doa. Nah, begitu kurang lebih, Bu. Barakallahu fiik. Ada lagi? Silahkan. Nggih. Katanya salafi gitu. Nggih. Hanya sunnah gitu ya. Dan ada pendapat lain yang dia itu kurang mempelajari yang lain. Pada Rasulullah itu juga ada hadis yang ini. Terus kita itu baiknya ikut yang mana? Ya. Ikut dalil. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya itu untuk dirinya, dan barang siapa yang tersesat, sesungguhnya itu juga untuk dirinya. Nah, Islam itu dibangun di atas dalil, ya, dibangun di atas dalil, ya. Saya terus terang tidak setuju dengan orang yang mengatakan bahwasanya, ya, Salafi itu tidak cocok di Indonesia, misalnya begitu. Tidak cocok dari apanya, ya, ya, perlu didiskusikan. Jangan salah faham, ya, tentang kata Salafi. Demikian pula ketika kita kembali kepada orang-orang yang menisbatkan kepada salaf, ya, kemudian dia pukul rata bahwa segala hal yang dia belum mengerti dia anggap itu bertentangan dengan dalil, atau dengan kata lain tidak diajarkan oleh Nabi, atau dengan kata lain itu adalah bid'ah, kan gitu. Jadi ada beberapa perkara yang dianggap bid'ah oleh sebagian ulama, bahkan dianggap sunnah oleh sebagian ulama. Bingung nggak, Bu? Sama. Jadi ada kaidahnya. Kaidahnya tadi kembali kepada belajar tadi. Kaidahnya adalah kita masuk di dalam qawaid tarjih. Qawaid itu adalah cara-cara, tarjih itu untuk menguatkan pendapat. Makanya ada majelis tarjih, ya. Karena tarjih itu adalah menguatkan pendapat. Menguatkan pendapat itu ada ilmunya, bukan dengan perasaan kita, bukan dengan oh pasti kalau saya itu paling kuat. Nggak bisa begitu, ya. Pasti kalau yang dituliskan oleh orang-orang di tim saya paling benar. Tidak bisa seperti itu, ya. Harus ada qawaid tarjih. Bahkan qawaid tarjih itu adalah marhalah tahapan yang paling akhir. Pertama dikumpulkan, kalau ada dalil yang bertentangan dikumpulkan, ya. Kalau ada nasih dan mansuh, nasih itu yang menghapus, mansuh itu yang dihapus, ya. Bu, apa hukumnya makan daging unta? Makan daging unta harus berwudu enggak setelah makan daging unta? Enggak pernah makan kan? Iya, ya. Makan daging unta itu, ya, diriwayatkan ada dua riwayat. Riwayat yang pertama bahwa Nabi setelah makan daging unta tidak wudu. Riwayat yang kedua mengatakan bahwa Nabi setelah makan daging unta berwudu. Terus ibu mau ikut yang mana? Yang penting ikut unta. Supaya bisa haji kan? Iya, iya. Itu ternyata berlaku di situ nasih dan mansuh. Kenapa nasih dan mansuh? Karena yang berwudu itu lebih akhir, berarti yang awal itu dihapus. Dan dalam hukum Islam banyak kayak gitu, atau ada beberapa lah, ya. Ya, ada beberapa yang berlaku hukum nasih dan mansuh. Kalau dikumpulkan tidak bisa, kalau di nasih dan mansuh tidak bisa, baru masuk kepada qawaid tarjih, kaidah-kaidah menguatkan salah satu pendapat. Qawaid tarjih ini ilmu tersendiri, ya. Ada mutlak, ada muqayyad, ada mujmal, ada mufassal. Pusing, Ibu. Itu ada di ilmu usul fikih, bukan berarti tidak ada penyelesaian. Segala permasalahan yang dipusingkan oleh umat Islam itu ada penyelesaiannya, bukan tidak ada penyelesaiannya, ya. Makanya kan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi ulama yang mana, Ustaz? Nggak selesai kita, ya. Tapi saya ingin mengatakan tadi, ya, yang pertama digabungkan kalau ada dalil yang bertentangan. Kalau tidak bisa nasih dan mansuh, kalau tidak bisa qawaid tarjih. Yang paling repot tadi, kalau sudah masuk qawaid tarjih sama hadisnya, sebagian ulama hadis mengatakan itu sahih, sebagian ulama hadis mengatakan itu dhaif. Gimana lagi? Ya, subhanallah. Ya, intinya belajar. Kalau sudah belajar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya mantep milih yang ini karena berdasarkan dalil, karena berdasarkan ilmu yang saya pahami. Selesai, ya.
Mau diistilahkan ikut salafi, atau mau diistilahkan ikut nabi, atau mau diistilahkan ikut sahabat, atau mau diistilahkan ikut ulama rabbani, tidak masalah. Tapi kalau tidak ikut ulama itu yang masalah. Iya. Jadi jawabannya adalah kita kembali kepada dalil, ya, kepada dalil. Ya. Memang sekarang ini salah satu fenomena atau mungkin zahirah gitu ya, zahirah yang muncul di dakwah Islamiyah di Indonesia ini adalah ya tadi orang mengenal ada salaf, ada yang bukan gitu aja ya kampungnya. Itu kan klasifikasi dari kita aja kan. Ya, klasifikasi dari kita. Tetapi begini ya, kalau salaf itu artinya misalnya adalah yang belajar tauhid. Sedangkan perso Pak Imam Puro rahimahullah. Itu dulu bukunya menerjemahkan buku tauhid loh, di bawah saya baca dulu waktu saya SMP. Di bawah situ, di ruangan bawah situ. Ya. Iya. Benar itu, ya. Saya waktu SMP itu kalau bulan puasa begini kan ngaji di bawah itu, ya. Ngaji sore dulu ada, ya. Ngaji sore. Nah, ketika saya datang, yang ngajar belum datang, saya buka-buka di perpustakaan, itu ada buku tentang tauhid yang diterjemahkan oleh beliau. Ya. Jadi itu maksudnya adalah dalil, ya. Jadi kita melihat dalil, ikuti dalil. Karena para sahabat itu apakah semuanya dulu di Mekah? Enggak kan? Ada sahabat kemudian di Madinah, ada yang meninggal di Baghdad, ada yang di Kufah, ada yang di Yaman, ya. Tetapi membawa pesan yang sama. Ya, demikian pula sekarang ini, yaitu kembalikan kepada dalil dan berusaha untuk belajar terus, ya itu yang nyaman, yang tentram, ya insya Allah. Ini terakhir ya, ya ibu-ibu ini memang banyak nanya tuh. Enggak ibu? Ya. Nah, oke. Yufraku kullu amrin hakim, ya, pada malam tersebut, ya. Maksudnya itu adalah rincian dari apa yang ada di Lauhul Mahfuz, ya. Dan itu adalah berita-berita gaib. Kalau berita-berita gaib, ya kita mengimani sekedar sampainya berita itu kepada kita, ya. Jadi sebagai pengetahuan, ya, sebagai pengetahuan bahwa ada takdir yang berada di Lauhul Mahfuz, ada ketentuan yang kemudian diberikan dalam waktu 1 tahun. Seperti Al-Quran diturunkan ke langit dunia sekaligus, daf'atan wahidatan. Jadi Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia 1 kali saja, tetapi diturunkan kepada Nabi Muhammad berapa tahun? Hah? 13 tahun? 23. Ya, yang 10 hilang kemana? 23 tahun sejak di Mekah. Di Mekah 10 tahun, di Madinah 13 tahun, kurang lebih begitu. 23 tahun. Jadi Al-Qur'annya sudah ada semua, tapi diturunkan kepada Nabi SAW sesuai dengan kejadian-kejadian. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ya, demikianlah kami turunkan kepadamu untuk menguatkan hatimu, gitu. Tetapi itu tidak mempengaruhi amalan kita. Kita lebih kepada, ya, bahwa kita itu nggak tahu. Takdir itu buat kita adalah tanda tanya. Kalau buat Allah semuanya Allah sudah tahu, tapi buat kita masih tanda tanya. Ya, maka cari jawaban yang baik. Kan gitu. Ya, yang penting kita beramal baik, beramal soleh, dan mengimani bahwa Allah akan memudahkan untuk kita sesuai dengan yang ditakdirkan untuk kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, sampai di sini kita akhiri jemaah yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barokah dan taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.